Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Naringgul, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus yang berbasis dilema etika. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Hari ini cuacanya cerah, kondisinya sehat. Baik, alhamdulillah baik. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui dan berbagi pengalaman ketika Bapak seorang pemimpin memutuskan dalam dua kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Seperti yang sudah Bapak ketahui bahwa dilema etika itu kita dihadapkan ke dalam dua hal yang memang sama-sama benar, dan bujukan moral itu biasanya berdasarkan rasa kasihan, prihatin, dan sebagainya. Baik Bapak, kita mulai percakapan kita dalam wawancara ini. Pertanyaan pertama nih Pak. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral, Pak? Nah, itu ya masalahnya. Ya. Kebetulan sekolah kita berada di sekolah yang cukup mendukung di lingkungannya. Alhamdulillah dalam kasus jarang muncul, namun kita sebagai kepala sekolah ya wajib juga untuk mengidentifikasi seakan-akan kasus tersebut tidak terlihat Tersembunyi gitu. Tersembunyi. Jadi kita harus tetap, itu adalah merupakan kewajiban. Di antaranya menginvestigasi kasus-kasus tersebut dengan cara pengamatan perilaku. Itu pertama yang harus kita lakukan. Jadi saya secara aktif mengamati interaksi di lingkungan sekolah, mencatat situasi di mana terjadi konflik antara nilai atau kepentingan yang berbeda. Yang kedua, diskusi dengan siswa, diskusi dengan staf, bahkan kita diskusi dengan komite sekolah dan masyarakat sekitar. Itu yang bisa dilakukannya. Juga kita melakukan juga analisis dari kasus terdahulu. Sebelum Bapak kesini kan ditugaskan ke sekolah lain. Ketika Di istri bandingkan. iya, gitu. Kita kan tidak tahu kasus apa yang telah terjadi di sini misalnya. Dan kadang-kadang Bapak juga pengalaman Bapak ada di sekolah lain, Bapak juga itu merupakan analisis kasus dahulu ya. Terus penerapan prinsip etika. Apa prinsip kita yang akan diterapkan? Ini prinsip banyak ya. Namun salah satunya mungkin yang sangat menguntungkan yang kita terapkan. Terus kita refleksi juga, refleksi pribadi. Penting loh. Iya, berkaitan dengan diri Iya, kita. refleksi pribadi, melakukan refleksi tentang nilai-nilai pribadi dan bagaimana mereka dapat berkonflik dengan kepentingan lainnya di lingkungan sekolah kita. Yang terakhir, secara sederhana Bapak menggunakan pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis. Ya, semacamnya kalau dicontohkan seperti inilah. Mengajukan pertanyaan kritis tentang dampak dan situasi lingkungan ya, seperti siapa yang dilindungkan, yang dirugikan. Itu dari siapa yang diajak bicara pasti menjawab. Dari itulah sederhana. Sangat menarik sekali Pak apa yang sudah Bapak paparkan tentang bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang memang hadir di sekolah ini gitu ya Pak.
Lalu pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ketika dihadapkan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya, dan memang dua-duanya misalkan memang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melaksanakan pengambilan keputusan itu? Nah, itu ya yang paling Bapak rasakan sulit. Sulit, tapi selalu bertemu di situ. Memang orang itu bertujuan baik semuanya. Tapi tidak kalah Bapak sebagai pemimpin ya, tetap kita ada apa ya, tanggung jawab moral yang harus kita putuskan. Di samping itu Bapak mengambil prioritas yang sangat menentukan apabila betul-betul sama-sama benar. Jarang kalau sama-sama salah, jarang ya. Nah, paling satu salah satu benar. Ini yang paling sulit yang sama-sama benar ya. Sama-sama benar ya. Tapi tetap kita lakukan juga analisis situasi, diskusi dengan tim. Kita kan punya tim. Nah, jadi ada wali kelas kan, ada BP. Di situ kan kita mencatat pada buku-buku kasus, penyelesaian kasus. Bahkan kasus kalau terlalu banyak misalnya dalam kegiatan rapat, kadang siswa dengan masyarakat banyak lah pokoknya kasus-kasus. Tapi semuanya tidak ada yang salah. Nah di situ kita lihat kasus dengan menganalisis situasi, diskusi dengan tim, ya wali kelas, guru BP, kadang wakil kepala sekolah, guru-guru yang berkompeten. Ya. Terus evaluasi nilai-nilai, nilai perlu, nilai yang terkandung dalam setiap kepentingan. Nilainya baik, lebih baik, sangat baik sekali. Terus keterlibatan siswa sangat dibutuhkan, ya, karena kita kan karena siswa kan sasaran mengambil keputusan, kita lebih ke siswa itu. Iya. Imbasnya berpihak pada kita kan orang dewasa, jadi kita karena kepentingan tersebut itu ya untuk mendewasakan siswa-siswa kita, maka kita pengembangan kita harus selalu condong ke siswa. Ya, Bapak tadi sudah menjelaskan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang cukup baik sekali Pak tadi. Nah, sekarang kita menginjak ke pertanyaan yang ketiga nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya yang Bapak lakukan selama ini ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang datang di sekolah kita? Langkah-langkah atau prosedur ya, yang dilakukan untuk pengambilan keputusan ya. Yang pertama identifikasi tujuan, yang kedua kumpulkan fakta-fakta informasi yang diperlukan, dan yang ketiga mempertimbangkan ya konsekuensi dari setiap pilihan. Jadi memperkecil risiko yang ada ya Pak. Ya. Terus kita buat keputusan yang tepat. Insya Allah ya. Yang terakhir lakukanlah evaluasi keputusan yang sudah diambil. Jadi kita merefleksikan terhadap keputusan kita, bagaimana itu hasilnya, apa diterima atau tidak. Iya Pak. Sekarang kita ke pertanyaan yang keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif gitu ya menurut Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang memang keputusannya itu dianggap benar lawan benar tadi gitu. Ternyata yang paling ampuh ya kita tidak munafik. Jadi yang paling ampuh adalah musyawarah. Tapi jangan lupa juga kita analisis situasi dalam melaksanakan musyawarah tersebut ya. Identifikasi nilai-nilai prinsip, pertimbangkan dampaknya. Nah, terus kita refleksi juga pribadi, kemungkinan ya, kita refleksikan, terus menggunakan kerangka etika, jangan lupa kerangka etika, terus mendengarkan intuisi.
Maksudnya kadang-kadang perasaan intuisi bisa memberikan petunjuk tentang apa yang benar ya, atau salah dalam situasi tertentu. Baik Pak. Nah, apa saja yang selama ini yang Bapak anggap tantangan nih bagi Bapak ya ketika dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya, Iya. tantangan itu banyak sih. Tapi yang paling sulit ya menjawab tantangan pertama itu budaya lingkungan tuh. Sangat berpengaruh. Ya, kesalahpahaman bahasa kadang-kadang menjadi dilema. Sulitnya kita berinteraksi atau interaksi ya. Nah, susah dihubung, gini kan kita membutuhkan itu dilema. Termasuk yang sederhana perbedaan ini penghasilan. Oh iya. Karena situasi di sini kan dulu banyak apa ya honor, kita kan PNS, itu dengan sedikit penghasilan mungkin kita sebagai pemimpin susah menekan. Di situ juga ada dilema karena dengan segala serba kurang itu kan kedisiplinan juga akan sangat meningkat. Banyak juga dilema bisa ini kalau dibahas ya menghabiskan waktu karena kita kan sekolah kecil ya posisi ada di daerah memang dilema kebanyakan. Tadi salah satunya selain perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan gitu ya. Perbedaan pendapatan nomor satu itu bagi guru-guru kita. Mudah-mudahan ke depan dilema-dilema itu bisa dikurangi dengan diangkatnya P3K, dengan diangkatnya PNS. Lalu ketika Bapak memutuskan suatu keputusan, Pak, apakah Bapak memang memerlukan waktu gitu ya dalam memutuskan atau penyelesaian kasus dilema etika itu, atau memang Bapak itu langsung saja diputuskan ketika memang kasus tersebut datang gitu ya? Iya. Bagaimana Pak? Itu tergantung. Nah, pertama kita perhatikan kasusnya seperti apa. Ya. Awalnya yang sederhana, kenapa tidak kita putuskan di tempat. Ya. Dengan keputusan jangan lupa rekan-rekan kita tetap harus menjadi nomor satu. Dilibatkan. Ya, dilibatkan. Nah, berarti untuk memutuskan Bapak selalu yang tadi itu dilihat dulu apakah kasus tersebut memang mendesak dan memang memerlukan waktu gitu ya, dan selalu melibatkan seluruh warga sekolah tentunya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak nih untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Yang mempermudah. Sebetulnya kalau ditanya orang sih selalu dengan kita konsultasi dengan teman-teman itu sangat mempermudah. Namun di situ kan ada organisasi tertentu ya, orang-orang yang terkait seperti sekolah ya. Apakah termasuk atasan Pak? Ya, termasuk itu nomor satu, atasan nomor satu. Kita koordinasi dengan dinas pendidikan, dengan komunitas sekolah, dengan orang-orang yang terkait dalam kejadian tersebut, termasuk orang-orang yang ada di sekolah kita, misalnya guru, terus wakil kepala sekolah, pokoknya tetap itu harus berhubungan baik kita dalam mencapai keputusan. Baik, kita menginjak ke pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak ceritakan dan disampaikan dalam wawancara kita nih, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika ini Pak? Pengalaman yang berharga gitu, yang menjadi pembelajaran. Ya, betapa pentingnya pendidikan karakter, pendidikan sekolah, pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, betapa pentingnya pembentukan tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Karena dengan dibentuknya itu dilema-dilema akan sangat bisa dikurangi. Lebih ke pencegahan dilema.
Terus pentingnya ada guru BP. Kebetulan di sini belum ada guru BP, maka yang paling berharga dengan membentuk BP tapi bukan guru BP sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan itu hal yang paling bermanfaat dalam selama bertugas di sini. Alhamdulillah dapat terselesaikan. Jadi yang sudah kita ambil dari keseluruhan perbincangan kita yang paling penting adalah musyawarah. Musyawarah itu hal yang tidak bisa diselesaikan oleh musyawarah. Baik Pak, mungkin wawancara kita dicukupkan sampai di sini Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuan Bapak sudah meluangkan waktu ketika saya bertanya tentang dilema etika yang memang sudah Bapak alami. Ya, dan mohon maaf banyak kekurangannya itu jangan menjadikan dasar ya. Cari-cari pengalaman lain mungkin yang lebih kompeten, lebih luas lagi. Mudah-mudahan sukses. Ya. Amin. Dari pembicaraan kita, saya menjadi ada gambaran ya Pak dari pengalaman Bapak, apa yang sudah Bapak ceritakan ini. Terima kasih Pak. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kondisi dalam keadaan baik. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai ya. Tujuan dari wawancara ini adalah saya ingin mengetahui dan berbagi pengalaman mengenai keputusan seorang pemimpin yang menangani kasus-kasus yang dihadapi, karena kasus itu kan ada dua kemungkinan ya Pak ya. Iya. Apakah termasuk dilema etika atau memang rujukan moral. Biasanya kalau misalkan dilema etika itu dihadapkan kita keputusannya benar lawan benar gitu ya. Kalau rujukan moral biasanya benar lawan salah gitu ya. Baik Bapak, kita mulai saja wawancara kita. Pertanyaan pertama nih Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan apakah itu dilema etika atau rujukan moral Pak? Tentu dalam menghadapi sebuah kasus itu terutama kasus-kasus yang ada di sekolah selalu ada dua hal di mana kita tetap harus memilih salah satu, padahal hal tersebut sama-sama baiknya dan dirasa cukup sulit memutuskannya, maka kejadian tersebut dikategorikan dilema etika. Namun jika pilihannya benar dan salah, maka itu disebut rujukan moral. Jadi seperti itulah saya mengidentifikasikan perbedaan kasus tersebut. Baik Pak. Lalu selama ini nih Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang kepentingannya itu sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama? Yang saya alami dalam menjalankan pengambilan keputusan, walaupun pilihan tersebut sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, pasti ada salah satu yang paling baik atau yang paling benar. Maka dalam memutuskan perlu adanya kerjasama tim dengan seluruh warga sekolah untuk berdiskusi sehingga kita dapat mempertimbangkan bersama hal mana yang paling baik dan yang paling benar, dan biasanya kita lihat dari sisi manfaat baik untuk seluruh warga sekolah maupun pihak luar. Jadi dengan melakukan atau berdiskusi dengan seluruh warga sekolah ya, dengan melihat sisi manfaatnya, Sisi gitu manfaat, ya, ya, mana sisi yang paling manfaat, baik manfaat. untuk sekolah atau maupun untuk luar sekolah. Nah, kemudian menurut Bapak nih Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur yang efektif, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menjalankan atau melakukan pengambilan keputusan tersebut Pak? Yang harus dilakukan adalah pertama, kita jangan menunda-nunda sebuah permasalahan atau kasus. Sesegera mungkin
cari solusi atau jalan keluarnya dengan mengumpulkan warga sekolah untuk musyawarah dan menceritakan permasalahan dengan runtut dan tuntas dan menginformasikan kepada mereka bahwa kasus ini harus segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, segeralah mempertimbangkan masukan-masukan dari hasil musyawarah dengan melihat kedua kadar manfaat yang disodorkan sama-sama baik tadi. Yang ketiga, jika sudah ada titik kesimpulan maka segeralah diputuskan. 3 langkah yang perlu dilaksanakan dalam menyikapi permasalahan ini. Wah, menarik sekali Pak. Jadi kalau saya lihat dalam pengambilan keputusan Bapak itu berbasis hasil akhir dan dengan melihat manfaat yang paling besar dalam keputusan tersebut ya Pak. Betul. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika Pak? Baik, yang saya anggap efektif selama ini di sekolah saya adalah harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan seperti keadilan, kesetaraan, dan pengembangan potensi siswa. Kemudian memastikan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, melibatkan seluruh komunitas sekolah seperti orang tua, guru, bahkan mungkin siswa dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi seluruhnya terlibat. Seluruh warga sekolah, seluruh warga sekolah diikut sertakan dalam mengambil keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak? Ya, jadi tantangan bagi Bapak ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapkan dengan dilema etika tadi Pak. Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar, itu adalah tantangannya. Namun, saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Kedua hal tadi sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan ya Pak. Iya, betul. Pertama itu harus berbasis peraturan, kemudian berbasis kepedulian juga ya terhadap sesama. Betul. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau jangka waktu ketika memutuskan atau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Tahu juga memang misalkan dalam penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang lama atau di tempat tertentu gitu ya. Itu bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Kalau menurut saya tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yaitu sekolah yang saya pimpin. Jika dilema etikanya nampak jelas mana yang terbaik menurut seluruh warga sekolah, maka sesegera mungkin diputuskan. Namun, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus untuk melaksanakannya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara bagaimana cara pengambilan keputusan, lalu durasi waktu yang Bapak ambil gitu ya. Nah, sekarang bagi Bapak nih Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak dalam membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, untuk mempermudah pertimbangan keputusan tersebut, maka saya akan melibatkan dewan guru atau pihak terkait. Itulah menurut saya faktor yang mempermudah pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika itu. Tetap melibatkan seluruh ya. Kemudian ini menginjak ke pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang kita bicarakan dari awal hingga akhir yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak,
kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Semua permasalahan dapat dicari solusinya. Namun, jangan lupa untuk mempertimbangkan dampak baik dan buruknya untuk sekolah. Jadi kita harus memperhatikan dampak baik dan buruknya untuk sekolah. Kemudian, pembelajaran yang dapat diambil dari sebuah keputusan, khususnya dilema etika, janganlah terburu-buru untuk mengambil keputusan jika belum menemukan keputusan yang terbaik untuk semua pihak, sehingga dapat meminimalisir resiko yang nantinya berdampak pada sekolah. Itulah mungkin yang bisa Bapak jelaskan untuk pembelajaran saya petik dalam pengalaman yang mengambil keputusan. Baik Pak, cukup menarik sekali sehingga saya sekarang menjadi ada gambaran nih Pak ketika nanti suatu saat menjadi seorang pemimpin, bahwa ketika dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, saya bisa mengambil pengalaman dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Pak atas waktunya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin. Dalam memimpin sekolah yang Bapak pimpin. Mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Demikianlah wawancara saya dengan dua orang kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Sesulit apapun pengambilan keputusan, semoga kita sebagai pemimpin selalu mendasarkan keputusan kita kepada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.